Perkenalkan, saya Novita Liselan. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep stres dan mekanisme coping. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa itu manusia. Nah, kita semua ini merupakan manusia di mana kita memiliki banyak kelengkapan. Dilihat dari berbagai sudut pandang dan juga aspek, antara lain aspek psikologis, biologis, sosial, dan spiritual. Dan setiap aspek ini saling berkaitan satu sama yang lain. Nah, kemudian kita memiliki karakteristik diri yang disebut faktor internal, yaitu di mana kita berkaitan dengan setiap aspek tadi, yang diantaranya aspek psikologis, biologis, sosial, dan spiritual tadi. Karena itu, kita disebut faktor internal. Kemudian, kita manusia tentu akan mengalami peristiwa kehidupan atau faktor eksternal dan akan mengalami stresor. Nah, stresor ini tergantung dari setiap individu yang mempunyai arti subjektif. Semua peristiwa berbeda-beda dipersepsikan oleh setiap individu, maka dari itu, arti subjektif itulah maka setiap orang melakukan mekanisme respon, baik itu psikologis maupun biologis, yang unik untuk menjaga stres. Nah, stres ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama eustress dan yang kedua yaitu distress. Nah, eustress ini bersifat konstruktif atau memberi manfaat, sedangkan distress ini bersifat merugikan. Kemudian kita akan masuk pada stres. Untuk itu kita harus mengetahui apa itu stres. Stres itu merupakan keadaan yang mengganggu homeostatis atau keseimbangan. Oleh karena terganggunya itu, maka keberfungsian psikologis dan biologik, keadaan ini memerlukan adaptasi yang berlebihan dari biasanya. Kemudian, untuk stres ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang tadi eustress dan juga distress. Nah, eustress ini lebih bersifat pada kognitif, pada penyelesaian masalah, dan lebih bersemangat. Kemudian kalau distress ini lebih bersifat pada ketidaknyamanan, menderita, kemudian bersifat emosional atau lebih tidak menguntungkan. Kemudian kita masuk pada penyebab stres atau etiologi dari stres tersebut. Nah, etiologi dari stres tersebut ini dikarenakan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini kita lihat pada faktor ini yaitu terdapat kepribadian yang beresiko, diantaranya tertutup, mudah tersinggung, mendendam, kurang percaya diri, dan juga kurang bersosialisasi. Kemudian yang kedua yaitu taraf kecerdasan, diantaranya kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan individu lain, dan juga yang terakhir yaitu religiositas. Kemudian, kalau untuk faktor yang kedua atau faktor eksternal, yaitu diantaranya terdapat masalah keluarga, kemudian masalah pekerjaan atau studi, kemudian masalah pergaulan, masalah ekonomi, dan juga contohnya masalah tentang COVID-19 dan juga dan lain-lain. Kemudian, jadi kedua faktor ini saling berinteraksi atau saling berhubungan satu sama yang lain, tergantung setiap persepsi dari setiap individu tersebut. Kemudian, kalau sudah ada stresor atau sudah mengalami stres, bagaimana mekanisme respons stres kita? Ada pula mekanisme coping psikologik dan biologik. Yaitu yang pertama, dalam mekanisme coping psikologik ini disadari dalam hidup kita atau dipikirkan, dan ada juga tidak disadari seperti respon imunologi. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme adaptasi biologik. Semua sistem dalam tubuh kita bekerja mulai dari susunan saraf pusat,
sistem saraf otonom, kemudian neurotransmitter, kemudian sistem endokrin, sistem imun, dan lain-lain. Jadi, kedua mekanisme ini sinkron. Sekarang kita masuk pada distres. Yang perlu kita ketahui tentang distres itu merupakan perasaan tidak enak, tidak nyaman, tegang, tertekan, gelisah, sampai menyebabkan gangguan tidur, kemudian tidak bisa fokus. Kalau untuk keluhan fisiknya itu seperti jantung berdebar-debar, sakit kepala, dan kualitas hidup menurun. Dan jika kejadian ini terus-menerus terjadi, maka akan menyebabkan gangguan jiwa, bahkan sampai terjadi bunuh diri pada seseorang dan juga penyakit psikomotorik. Kemudian, terdapat juga penyakit-penyakit yang terkait dengan stres ini, yaitu contohnya diabetes mellitus, gastrointestinal, penyakit asma, dispepsia, kemudian infeksi virus, kanker, dan lain-lain. Sehingga dari penyakit tersebut, bagaimana cara kita menjaga eustress itu? Contohnya dengan hidup seimbang, baik jiwa, raga, fisik, mental, religi, logika, semua itu baik untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk lingkungan kita. Kemudian kita masuk pada model stres. Dalam model stres ini terdapat juga 4 model, yaitu yang pertama stres model stimulus, kemudian yang kedua stres model respon, kemudian yang ketiga stres model transaksional, kemudian yang keempat stres model adaptasi dari Stewart. Yaitu yang pertama, dalam stres model stimulus ini lebih berfokus pada sumber stres. Kemudian yang kedua yaitu stres model respon, itu lebih berfokus pada respon stresornya. Kemudian kalau yang ketiga yaitu stres model transaksional ini lebih berfokus pada emosi dan konektif. Kemudian kalau yang terakhir yaitu dari stres model adaptasi dari Stewart ini, pada adaptasi ini dapat dilihat dari berbagai macam faktor, yaitu yang pertama faktor predisposisi, presipitasi, kemudian penilaian terhadap stresor, sumber coping, dan mekanisme coping. Sekian dan terima kasih penjelasan saya terkait konsep stres dan mekanisme coping.